Gitu Jangan ya? takut, jangan ragu-ragu. Kerja di bis menyenangkan. Menyenangkan ya, banyak ketemu orang, mas pokoknya menyenangkan, jajalan dewe pokoknya. Oke teman-teman, ini sekarang posisi di dalam bis Armada 7608. Ini di sampingku udah ada Mas Jaya, kondekturnya 7608. Sekarang ini arah ke Bandung. Oke, di video ini kita akan bahas tentang apa sih enaknya kerja di bis. Mungkin bisa buat referensi buat teman-teman yang pengen melamar atau pengen kerja di bis. Jadi simak video ini ya. Ini ada Mas Jaya, kita tanya-tanya sama Mas Jaya, kondekturnya Sugeng Rahayu 7608. Biar Mas, awal pertama biar kerja di sini mulai tahun berapa? Saya masuk di Sugeng Rahayu kalau nggak salah waktu musim corona, Pak. Tahun berapa ya? Pas corona bos, belum corona? Pas corona. Pas corona malah Pas masuk. corona railing saya. Terus pembukaan bis boleh jalan, saya udah lepas railing. Oh, pas mulai bis oleh jalan. Saya udah mulai jalan sendiri. Sebelumnya kerja lagi. Saya sebelumnya kerja di pabrik. Corona, PHK, Oh, di PHK. PHK, Pengurangan karyawan. pengurangan karyawan. Pabrik apa Mas? Terakhir saya di pabrik pabrik kran, pembuatan kran, Tran. ya, kran, wastafel Nah itu ya. di daerah Ndriorejo, Gresik. Oh, bersih. Nah, Oke, terus pengurangan karyawan. akhirnya nganggur, buka usaha. Musim corona juga gagal. Akhirnya pas waktu jalan mainlah ke rumah temen di daerah Surabaya lewat naik Sugeng Rahayu. Naik Sugeng Rahayu yang ekonomi, ada bukaan lowongan. Saya nyoba melamar, akhirnya diterima langsung. Terus apa sing bikin pengen ngelamar neng bis-bisan apa? Kan basicnya nggak pernah neng bis. Apa biar pernah kerja di bis? Kalau dulu saya pernah kerja di truk, Pak. Oh, truk. Di Berarti truk. udah ada basic kerja di jalan. Kepikiran saya, wah kangen mengaspal lah. Kalau Mungkin mengaspal. beda kondisi dulu di truk, sekarang di bis. Ternyata lebih asik di bis. Lebih asik. Di bis. Satu, banyak ketemu orang, banyak wawasan lah, cerita-cerita sama Pengalamannya penumpang. banyak ya? Ya, Interaksi. pengalaman banyak, interaksi dengan penumpang itu juga banyak. Tiap hari jalan-jalan. Ya, terutama itu nggak bosenin. Nggak bosenin. Tahu daerah mana. Dulu cuma jalan truk daerah kota-kota aja, paling Pasuruan, Mojokerto, Jombang. Paling jauh ya Ngawi. Paling jauh Ngawi ya. Terus di Sugeng Rahayu iso sampai Wonosobo, Cilacap, Bandung ya. Ya, Jadi Kuningan, Indramayu. lebih tahu daerah-daerah sing belum pernah dikunjungi, jadi akhirnya tahu ya kan. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua ya interaksi sama penumpang dengan latar belakang yang berbeda. Ya. Nanti atau bisa ketemu berbagai macam orang sing ono sing jelei, sing nyenengke, sing ayu, sing elek gitu. Ada yang wawasan tentang bisnis, terutama bos-bos itu yang kalau untuk Bandung, terutama ini pakaian tahu bulat. Oh, pengusaha ya. Ya, kalau belum tahu ini yang di Jawa Timur khususnya tahu bulat itu bikinnya Asalnya di dari mana? mana? Asalnya dari mana? Ciamis. Oh, asalnya Transportasinya lewat mana? Sugeng Rahayu. di bawah sama Sugeng Rahayu. Ya, Akhirnya jadi tahu ya, tapi yang dulunya nggak tahu, terus kerja di sini ada banyak kenalan, terus
ada pengetahuan baru, informasi baru. Ya betul. Terus apa ini selama kerja di Sugeng Rayu ini misal apa ya, solidaritas antar krunya ini diceritakan loh biar teman-teman ini tahu gimana sih kerjanya di bis, misal trouble di jalan, apa perpal di terminal ya. Nah, di Sugeng Rayu itu paling kompak, kita kalau ada teman kesusahan udah pasti ini udah dibikin hukumnya wajib bantu. Gantian soalnya ya, Suatu saat kalau kita susah juga pasti yang nolongin juga teman, bukan orang lain. Niko ya. Ya, nah, paling minimal lah, paling kita bisa bantu ngasih uang untuk makan dia ketika dia perpal di jalan atau di terminal, kan otomatis pendapatan juga berkurang, nggak ada pemasukan. Kita bantu untuk ngasih uang untuk makan, untuk jajan, rokok, kopi lah. Gitu ya. Ya. Oke. Terus ini apa? Ada rasa bangga nggak misal posisinya kan ini jadi kondektor ya sama Pak Agus kan ini drivernya setiap hari antar penumpang dari Surabaya ke Jogja, Bandung, PP sebaliknya. Ketika mengantar penumpang sampai dengan tujuan selamat, terus penumpangnya itu ya berterima kasih ya, rasanya gimana Mas? Wah, rasanya senang. Jarang istilahnya zaman sekarang ada penumpang punya rasa sopan tuh bilang terima kasih, apalagi kalau turun pada seneng ketawa, terima kasih Mas, besok mau ikut lagi ya, itu rasanya bangga sekali. Wah, berarti kita melayani penumpang itu nggak percuma, nggak sia-sia. Walaupun itu ucapan terima kasih, tapi mas cukup menyenangkan hati lah. Yang tadi capek ngelah, tapi akhirnya ada semangat lagi. Ternyata masih bermanfaat buat orang lain ya. Ya betul Pak. Oh terus ini apa ya, mungkin sampean kan partnernya sama driver ini sama Pak Agus Eyot yang di sebelah kanan ini posisinya sedang mengemudi. Enggak aja ngobrol biar fokus mengemudi, jadi kita ngobrolnya sama Mas Jaya. Nah, jadi apa sih tanggung jawabnya seorang driver itu seperti apa Mas? Bagaimana mengantarkan penumpang sampai tujuan dengan selamat itu seperti apa oleh sampean sebagai partner kerja setiap hari itu gimana? Untuk khususnya di 7608 untuk driver tanggung jawabnya saya salut untuk Pak Agus sama supir duanya ya, Pak Agus mengutamakan keselamatan. Tetap mengutamakan keselamatan ya, betul. Kenyamanan, keselamatan, saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya itu secara umum ya semua ya buat driver itu pasti pengen mengantarkan penumpang sampai tujuan dengan selamat. Itu salah satunya. Terus apa? Ada cerita apa lagi? Tentang selama ngondektor di Sugeng Rayu sing pengalaman yang bikin senang di selama di Sugeng Rayu ketika jalan Wonosobo. Apa? Sering bawa rombongan pendaki itu rasanya senang, penumpangnya supel. Sering ngajak sharing, terus pasti baliknya naik Sugeng Rayu lagi. Terus di 7608 yang paling berkesan, Pak Agus ini kayak bapak saya sendiri. Nah, ketika kondektur salah, bukan marah, mungkin orang-orang kondektur lain lah ngiranya Pak Agus ini keras, orangnya cerewet, gini, enggak, padahal itu demi kebaikan si kondektur sendiri. Contoh, Mas Jaya itu anginnya dibuang, nanti kalau numpuk air bahaya. Nah, ini termasuk juga
supir yang memprioritaskan memprioritaskan keselamatan, karena nanti kendalanya di rem. Saya bersih-bersih. Saya di 7608 ini diajarin bersih-bersih. Kalau nyampe terminal yang pasti kaca, terus ruang kabin jangan sampai ada sampah, nanti timbul kecoa. Soalnya rata-rata penumpang bawa di makanan. sistem patas ini pasti bawa makanan sendiri sebelum masuk rumah makan. Jadi berarti harus dibersihin lah. Ya setiap ada kotoran langsung lah, nggak inisiatif sendiri kalau di Sugeng Rayu. Jangan sampai sampah numpuk baru dibersihin. Ya, Ya, itu juga untuk kenyamanan penumpang. Ya, itu gambaran sedikit antara hubungan kondektur dan driver itu seperti itu ketika di jalan. Jadi saling mengingatkan, saling memberitahu, saling menjaga demi kenyamanan penumpang, demi keselamatan penumpang. Jadi yang namanya kerja di bis itu ya seperti itu, karena partnernya antara kondektur dan driver itu harus saling terjaga, Ya, harus sinkron. harus sinkron. Jadi mungkin teman-teman udah ada gambaran yang baru mau masuk atau baru melamar terus kerja, terus gimana nanti belum kenal sama sopirnya, sopir satunya belum kenal, terus kaku apa enggak. Yo awal-awal pasti kaku ya. Ya pasti kan. itu. Ya namanya di jalan kan sering ngobrol, sering ketemu, ngopi bareng, akhirnya kan udah jadi kayak keluarga. Ya betul. Ya, Nah, untuk kakunya supir ini untuk calon-calon kondektur yang mau melamar di PO manapun, nah, yang belum pernah jadi kondektur di bis, supir kaku itu bukan berarti dia nggak suka. Itu lebih apa ya namanya, mengingatkan dan mendidik. mendidik ya. Nah, supaya kamu nanti kalau udah lepas dari dia jadi kondektur di luar itu udah nggak canggung, udah jadi kondektur yang istilahnya siap mateng Siap jalan. ya. Itu salah satu gambaran ketika teman-teman mungkin mau ngelamar jadi kondektur, atau mungkin teman-teman yang mau ngelamar jadi driver seperti itu, nanti partnernya sama kondektur kalau kerja di bis, khususnya di Sugeng Rayu seperti itu. Oke, terus iki apa, kru driver kondektur kan setiap lebaran pasti nggak pernah pulang ya, jarang pulang mas ya. Jarang pulang. Saya 5 tahun belum lebaran di rumah. 5 kali lebaran nggak pulang. Nggak pulang. Pak Agus sama 5 tahun kan 5 kali lebaran belum. rasanya gimana mas? Piye mas? Orang iso kumpul keluarga. Ya pertama yang kalau dibilang sedih pasti sedih, kepingin, kangen kayak dulu bisa apa lebaran sama keluarga. Apalagi saya masuk di Sugeng ini umur pernikahan sama istri saya baru 1,5 tahun. Oh lagi berarti. Ya berarti saya lebaran sama istri itu baru 1 kali bareng Selama iki selama 6 di tahun ini. 6 tahun ini. Yang 5 kali nggak pernah pulang. Yang 5 kali nggak pernah pulang. Ya ada senangnya apa? Senangnya kita masih bisa melayani, Ngantarkan pemuda. mengantarkan pemuda Ngantarkan untuk penumpang. bisa lebaran sama keluarga. Itu pengorbanannya seorang Ya. kru seperti itu gitu ya Pak Agus ya. Iya betul. Nggak pernah ketika lebaran nggak pernah kumpul keluarga, waktu musim-musim liburan nggak pernah ikut merayakan liburan. Demi apa? Demi mengantarkan ya teman-teman semua, penumpang-penumpang yang mau mudik, mau pulang kampung, mau ketemu keluarga. Itu seperti itu pengorbanan kru bis, driver dan kondektor itu seperti itu. Jadi jasanya sangat besar ya. Itu mungkin jarang masyarakat atau penonton atau penumpang yang melihat sampai ke situ. Wah, Ya lah, benar Pak. ya ada lah paling yang, tapi nggak semua orang mungkin bisa melihat dari sisi positif yang dari situ tadi loh. Ya lah. Ya betul Pak. Oke, terus ya ada pesan-pesan apa buat
penonton atau calon yang mau melamar kerja, entah itu jadi driver apa kondektur, pesan-pesannya apa dari Mas Jaya selaku kondektur yang udah jalan di sini berapa, 5 tahun ya? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ya? Hampir 6 Ya. tahun. Ya, untuk penumpang saya sangat berterima kasih untuk khususnya pelanggan 7608 sudah setia ikut 7608, ngetan pun ikut 7608. Saya sangat terima kasih berkat jenengan sering berlangganan 7608 jarang terval untuk masalah pendapatan. Saya benar-benar terima kasih. Untuk calon kondektur, sebelum masuk ke ranah perbisan siapkan mental. Si pertama Nah, mental ya biar nggak rugi nanti ketika masuk sampean di sini di Sugeng Rayu, terutama Sugeng Rayu atau PO lain pasti ada namanya uang jaminan. Nah, jangan sampai di tengah jalan sampean ngedon akhirnya rugi di waktu, kerja nggak dapat uang, malah waktu. buang-buang waktu. Oke, ini mungkin ada yang kelewatan nih. Ya, Soal gaji, ya mungkin kan mesti ada yang penasaran kan, gimana kerja di bis itu gajinya seperti apa, terus penghasilannya berapa? Yo di rata-rata aja. rata-rata ya di PO Sugeng Rayu itu khususnya yang sistem patas atau premi itu semua sama. Kita sistem gaji, premi atau komisi. Semakin banyak kita penumpang atau sobekan kartis, semakin banyak pendapatan. Untuk gaji ya semakin banyak. Ya untuk rata-rata di Sugeng alhamdulillah cukup untuk mencukupi keluarga. Ya 2 minggu, 2 minggu sekali. ya 2 minggu sekali Cukup lah ya. cukup lah. Ya senormal-normalnya itu masih kepegang. Kalau kita rajin kerjanya loh, nggak banyak libur atau apa sering bolos, full 2 minggu, 4 namanya kalau di Sugeng Rayu ada kitir, nanti 4 PP jalan. Nah itu masih lah antara paling minim masih dapat. Ya, pokoknya intinya cukup lah ya. Soalnya Sugeng Rayu itu kan sistemnya premi ya. Premi itu persentase. Jadi besar kecilnya pendapatan atau penghasilan kru itu berdasarkan ramai sepinya penumpang. Ya, yang Betul. pertama itu. Jadi ketika penumpang sepi ya pendapatan menurun, otomatis gaji atau penghasilan kru juga ikut turun. Ya, Nah, ketika rame musim-musim liburan ya itu penumpang rame, pendapatan rame ya otomatis juga pendapatan kru atau penghasilan kru juga ikut naik. Ya, Ya. betul. Terus untuk keseharian ya pinter-pinternya kru aja ya. Ya. Semakin ulet, semakin supel sama penumpang, ramah sama penumpang, driver bawanya nyaman, itu semakin bertambah pelanggannya. Itu yang akhirnya pendapatannya juga bagus, penumpang juga akhirnya yang tadinya ikut jadi besok ikut lagi. Ya, Iya, betul. Pak? Ya, Jadi penghasilan kru ya yang nentukan kru sendiri, mau semangat kerjanya, mau ulet kerjanya ya penghasilannya pasti bagus. Mau males-malesan, males cari penumpang, driver bawanya nggak enak ya pasti penumpangnya lari ya. betul. Jadi nggak ada yang mau naik lagi gitu ya. Ya, Itu gambaran ketika kerja di bis khususnya di Sugeng Rayu. Itu tadi cerita dari kondekturnya langsung, kondektur Sugeng Rayu Mas Jaya, pegangan 7608. Mungkin teman-teman udah ada gambaran sedikit, jadi ada referensi buat teman-teman ketika pengen ngelamar atau terjun di dunia bis itu seperti apa.
itu tadi ya cerita-cerita keseharian nih ya Mas. Ya betul. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut buat teman-teman. Peluang kerja di bis itu masih terbuka lebar, masih banyak perusahaan-perusahaan bis yang membutuhkan kru, khususnya Sugeng Rayu sampai dengan saat ini masih membuka lowongan driver, kondektur, kernet, macam-macam, ada mekanik juga itu masih dibutuhkan. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin masuk di Sugeng Rayu, kalian bisa daftar atau bawa lamaran langsung ke garasi. Nanti buat kondektur pasti di training ya, diajari ya, sampai jadi ya. Ya betul. Sampai bisa, jadi nggak usah khawatir yang belum punya pengalaman, pasti tetap diajari sampai bisa. Oke. Nah ini juga pesan buat yang sering bertanya-tanya, Mas kok ada uang jaminan, uang jaminan. Nah, uang jaminan itu sebenarnya tabungannya sampean sendiri untuk kondektur. Kenapa kondektur uang jaminannya besar? Besar itu karena dia bertanggung jawab itu memegang uang setoran. Betul. Tapi semakin besar uang jaminan sama berarti itu tabungannya sampai semakin besar. Ketika nanti kita mau resign secara baik-baik, nggak ada masalah sama perusahaan. Misal uang jaminan sampean itu terkumpul 7 juta ya kembali 7 juta. Jadi gitu ya teman-teman. Di beberapa perusahaan bis itu ada yang menerapkan sistem uang jaminan. Salah satunya ini di Sugeng Rayu. Sugeng Rayu juga sama menerapkan sistem uang jaminan. Tujuannya atau gunanya untuk apa ya? Karena pertama kondektur itu kan bertanggung jawab tentang pendapatan atau uang ya. Ya betul. Dan di Sugeng Rayu hari-hari biasa itu PP itu mungkin bisa sampai 8-10 juta ya. Mungkin nanti pas rame-rame itu PP bisa sampai 20 juta, 25 juta. Jadi kenapa kok harus ada uang jaminan ya? Itu sebagai penjamin supaya kalian apa ya, nggak neko-neko lah kerjanya. Jadi kalian ingat kalau kalian itu ada uang jaminan yang ditaruh di Sugeng Rayu di perusahaan. Dan itu ketika teman-teman nanti resign ataupun keluar tanpa masalah apapun, uang itu kembali penuh utuh. Jadi uang itu sifatnya hanya untuk penjamin gitu teman-teman. Dan itu nggak dibayarkan tunai langsung ya, cash langsung nggak ya. Masuk ada berapa nominalnya, nah nanti akan dipotong setiap premian, setiap gajian ya. Ya betul. Sampai selesai, dan potongannya pun nanti mengikuti pendapatan. Jadi kalau pendapatannya minim juga potongannya juga kecil. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada juga kemarin yang tanya seperti itu, kok ada pakai uang jaminan buat apa? Nah ini sudah dijelaskan sama Mas Jaya. Seperti itu. Sama driver pun juga ada ya Bang Jaya? Ada. Ya tujuannya apa ya? Karena driver ini kan membawa bis ya. Bis ini kan mahal, miliaran ya. Terus bawa penumpang juga tanggung jawabnya besar. Jadi kenapa driver ada jaminan, kondektor ada uang jaminan ya, tujuannya itu supaya kru-kru itu lebih bertanggung jawab lagi gitu teman-teman. Oke seperti itu Mas, terima kasih Mas saya udah memberikan gambaran buat teman-teman yang mau masuk atau terjun di dunia bis khususnya Sugeng Rayu. Silakan bawa lamaran langsung ke garasi Sugeng Rayu. Oke, gitu ya. Jangan takut, jangan ragu-ragu, kerja di bis menyenangkan. Menyenangkan ya, banyak ketemu orang, pokoknya menyenangkan jajalan dewe pokoknya.